Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan yaitu materi tentang kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu saya, Maya Rifatul Khalifah, Listia Dwi Nurjayani, dan Mega Aulia Putri. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sipminas Amar mendasarkan dalam memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Yaitu untuk yang selanjutnya, kelemahan pendidikan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada beberapa kelemahan. Yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, efisiensi pengajaran di Indonesia. Yang ketiga, rendahnya kualitas sarana fisik. Dan yang keempat, rendahnya kualitas guru. Saya akan menjelaskan efektivitas pendidikan di Indonesia itu. Di sini yang dimaksud itu adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah. Dan untuk efisiensi pengajaran di Indonesia itu adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang ada. Terima kasih. Rendahnya kualitas sarana fisik. Banyak di Indonesia yang sarana fisiknya kurang diperhatikan dan masih buruk. Contohnya yaitu sekolah masih banyak yang usang dan sudah tua serta butuh diperbaiki lagi. Yang kedua yaitu rusaknya perpustakaan sehingga peserta didik juga kurang nyaman ketika berada di perpustakaan. Selanjutnya yaitu rendahnya kualitas guru. Banyak guru di Indonesia yang kualitasnya rendah dan jauh di bawah. Oleh karena itu, perbaikan kualitas guru sangat harus diperhatikan agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang selanjutnya itu tantangan pendidikan di masa depan. 1. Kesenjangan mutu pendidikan yang terjadi karena sumber-sumber pendidikan kita kurang merata. Kekuatan sumber daya manusia yang bervariasi sehingga cukup menyulitkan lembaga dalam mensukseskan suatu pendidikan. 2. Pendidikan kejuruan dan pendidikan profesional yang masih diatur terlalu ketat oleh pemerintah. Kurikulum, buku pelajaran, seragam sekolah, standarisasi alat praktik, pendidikan guru, dan sebagainya. Pengetatan ini menimbulkan program pendidikan yang konservatif, tidak sejalan dengan kebutuhan profesi dan keahlian yang terus berkembang secara progresif. 3. Pengalaman menunjukkan bahwa upaya besar yang menitik beratkan pada dimensi teknis pendidikan, menatar guru, memperbaiki kurikulum, membuatkan buku paket, dan sebagainya, yang telah dilakukan sejak paling tidak sejak 40 tahun yang lalu, belum memperlihatkan hasil yang optimal.